Tapi Akhirnya ya Pak. Ini jelas nggak Pak untuk suaranya sama gambarnya? jelas-jelas. Jelas ya? Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lainnya buat gabung dulu kali ya Pak ya? Oke. Karena ini yang join juga baru 11, sekitar 11. Kita tunggu yang lain teman-teman semuanya. Selamat sore. Tadi kita sempat ke cancel, ke pending karena masalah connection. Nah, buat teman-teman semuanya mau diingetin lagi kalau untuk acara IG Live kita sore hari ini kita ada giveaway buat teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa tonton IG Live kita dari awal sampai akhir. Nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh langsung ditanyain di comment section. Nanti akan kita jawab. Boleh pertanyaannya tentang Widyatama, tentang pendaftaran atau tentang manajemen D3. Karena hari ini kita akan bahas tentang program studi manajemen D3 ya, Pak ya. Betul. Ya, jadi nanti buat teman-teman boleh tanya, karena nanti kita akan ada giveaway-nya, itu berupa beasiswa sebesar 2 juta rupiah, terus juga ada merchandise dari Universitas Widyatama. Nah, terus juga nanti kita akan ada informasi mengenai beasiswa 50% uang pembangunan. Jadi buat teman-teman tetap terus tonton IG Live kita sore hari ini, bersama dengan narasumber kita. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu, ada juga yang belum tahu nih. Tapi yang buat teman-teman yang belum tahu, Via mau perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan nama Via, dan hari ini Via akan memandu acara IG Live dari Widyatama yang bertemakan Be Careful with Your Mind. Dengan narasumbernya adalah Pak Pipin Sukandi, SEMM, selaku motivator dan juga dosen program studi manajemen D3, dan juga sebagai kepala koordinator dari Career Center ya Pak ya? Betul, Kepala Pusat Karir di Widyatama Ya, dan koordinator ya. Ya, Pusat Karir Universitas Widyatama. Dan juga Career Center ini merupakan koordinator Pusat Karir Jawa Barat ya Pak ya? Betul, jadi koordinator untuk para pemenang hibah se-Jawa Barat. Wow, keren banget nih. Oke, nah mengenai tema kita nih Pak, pada sore hari ini, itu adalah Be Careful with Your Mind. Nah, kenapa nih Pak, kita membahas temanya adalah Be Careful with Your Mind? Oke, makasih Via. Jadi sebenarnya gini, saya nggak akan cerita dulu tentang universitas, nggak akan cerita dulu tentang program D3. Kebanyakan kan sekarang udah pada mau SBMPTN ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman dari SMA itu mereka akan bingung nih. Yang penting saya akan masuk ke universitas A, ke universitas B gitu. Yang penting saya akan masuk ke universitas negeri. Itu sama halnya dengan orang tua yang akan selalu mereka menginginkan anaknya itu, yang penting saya harus bekerja dan jadi PNS gitu. Nah, kenapa sih mereka harus bekerja? Kenapa mereka harus PNS? Nah, saya sempat ngobrol ke beberapa orang tua karena saya ada komunitas namanya untuk parenting. Jadi saya ngumpulin semua orang tua dan saya tanyakan ke orang tua mereka. Pertanyaannya sederhana, Bu, kalau ibu punya anak dan ternyata anak ibu bercita-cita menjadi pembalap mobil, gimana nih sebagai bapak dan sebagai ibu yang akan dilakukan? Dan ternyata hampir semua jawaban dari seorang tua, Pak, kenapa sih anak saya cita-citanya harus jadi pembalap mobil? Mereka mengatakan, Pak, kalau nanti tabrakan gimana? Pak, nggak mau deh. Kok anak saya harus kebut-kebutan di sirkuit gitu kan mereka. Dan hampir dari semua peserta itu, mereka mengatakan sesuatu hal yang negatifnya, bukan hal yang positifnya. Dan tidak ada orang tua yang mengatakan, Pak, kalau nanti anak saya jadi pembalap nasional, itu seperti apa ya? Pak, kalau anak saya nanti jadi juara internasional di balap mobil atau balap motor, itu seperti apa ya? Nah, yang mereka pikirkan adalah hal yang negatifnya, bukan untuk hal yang positifnya. Nah, dari sini, akhirnya kita bisa mengetahui keinginan dari siswa atau mahasiswa yang sudah mereka ikut SBMPTN, mereka yang sudah tes masuk ke sana ke sini, tujuannya apa sih mereka gitu? Kan ada beberapa yang mereka mengatakan, yang penting saya kuliah. Kenapa mereka kuliah? Karena saya disuruh oleh orang tua saya. Kenapa mereka masuk jurusannya jurusan A? Ya karena waktu SMA pacar saya masuknya jurusan A. Nah itu yang bahayanya. Iya betul. Dan akhirnya
bahayanya apa? Bahayanya mereka setelah di pertengahan itu pasti akan yang merasakan kejenuhan. Mending kalau jenuhnya itu di akhir setelah mereka akan menunggu wisuda. Bagaimana kalau pada saat semester 1 sampai semester 3 mereka udah jenuh, fatal akibatnya gitu kan merekanya. Nah, kenapa tema kita sore ini hati-hati dengan pikiran yang ada di kita? Pikiran kita sebenarnya sama dengan CPU kalau ada di komputer, Fit. Jadi, apapun yang ada di pikiran kita, itu yang akan menjadi kebiasaan kita. Itu yang akan menjadi kebiasaan untuk karakter kita nantinya. Saya punya satu cerita seperti ini. Di Eropa, itu ada satu penjahat yang mereka kelas kakap. Akhirnya tertangkap nih. Udah tertangkap si penjahat yang gila-gilaan, mereka sudah jadi pembunuh, jadi teroris di Eropa tersebut. Si polisi akhirnya mereka mikir, ini si penjahat nggak bisa dipenjara seumur hidup. Mereka akhirnya berkumpul semua, mereka menanyakan, kenapa Pak si penjahat ini nggak bisa dihukum seumur hidup? Oh, karena penjahatnya itu dia udah melakukan kejahatan yang luar biasa. Jadi satu-satunya hukuman untuk dia adalah dia harus dihukum mati. Akhirnya semua pengacara, semua polisi mereka berkumpul. Hukuman mati apa nih yang pantas untuk si penjahat ini? Mereka ngomong, udah kita pakai kursi listrik, kita setrum si penjahatnya. Mereka yang berpikiran lagi, daripada disetrum, kasihan dia masukin ke ruangan, kasih gas beracun. Akhirnya mereka berpikir lagi, udah kita penggal kepalanya karena dia juga jadi pembunuh, pernah memenggal kepala orang lain. Nah, akhirnya mereka berkumpul, ngobrol, ada satu orang di sana yang mereka mengatakan, gak perlu Pak, kalau untuk menghukum mati penjahat tersebut, tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Caranya gimana, kata dia, nanti saya akan melakukan. Jadi ada satu profesor di sana, dia datang menemui si penjahatnya, dia masuk ke satu ruangan. Tanpa ada alat apapun, dia cuma ngomong gini ke si penjahatnya. Kamu saat ini akan dihukum mati, itu akibat karena kelakuan kamu. Hukuman matinya apa? Nanti tenang ya, mata kamu akan ditutup, badan kamu akan diikat, kamu akan terbaring, nanti rasakan. Di dalam badan kamu, itu ada sesuatu yang akan menempel, rasanya dingin, itu akan nempel di nadi kamu, dan kamu nanti mendengarkan ada suara tetesan, itu adalah darah kamu. Udah aja, cuman bilang gitu. Dan itu tidak akan merasakan kesakitan sama sekali. Kamu hanya cukup tidur dan merem aja. Nah, akhirnya dia lakukan. Pada saat merem, si penjahat tersebut dia merasakan, kok kenapa ya di tangan saya ada merasakan dingin. Ini mungkin proses kematian saya. Akhirnya dia berpikir lagi, benernya yang dikatakan profesor tadi, bahwa ini ada suara tetesan-tetesan. Mungkin ini darah saya. Akhirnya dia berpikir terus, lama-kelamaan akhirnya dia meninggal. Nah, ternyata si profesor itu tidak melakukan kekerasan, yang dingin tersebut ditempelkan adalah es batu. Jadi batu es yang ditempelkan ke si tangannya, karena mencair, dia menetes. Disangkanya karena tadi awalnya si profesor itu ngomong ini nanti akan ada darah yang menetes, padahal bukan darah, itu adalah batu es yang ditempelkan ke si tangannya. Nah, karena si penjahat tadi meyakini untuk di otaknya bahwa saya dibunuh dengan cara tersebut, akhirnya saya akan meninggal, dan akhirnya beneran ya jadi meninggal. Nah, itu bahayanya pikiran kita. Mungkin kalau betul, mungkin kalau Via pernah malam gitu kan ya, malam pengen banget gitu makan, aduh di rumah udah nggak ada alternatif untuk makanan apa segala macam, akhirnya udah deh nungguin tukang nasi goreng yang lewat. Pernah nggak Vi kayak gitu? Pernah Pak, pernah. Apalagi anak kos gitu. Nah, akhirnya pada saat kita pengen banget itu yang namanya makan nasi goreng, tidak ada satupun yang lewat tukang nasi goreng depan kita. Tapi kalau kita nggak pengen, itu banyak ya itu tukang nasi goreng. Betul Pak, betul. Saya pengen banget makan bakso nih, aduh kita jadi tukang bakso. Itu se-Bandung namanya tukang bakso, nggak ada tuh ngumpet di depan kita. Tapi kalau kita nggak pengen, itu yang namanya tukang bakso berkeliaran mereka segala macam. Nah, apa sih yang salah di kita gitu? Apa yang terjadi di kita? Nah, ini selalu saya terapkan. Kebetulan saya di program D3 Manajemen dan juga di Widyatama itu salah satunya saya mengajar tentang kewirausahaan. Jadi, di kewirausahaan itu ada salah satu prinsip ekonomi yang mengatakan dengan modal sedikit, untung harus banyak. Nah, ini yang membedakan kita antara universitas kita dengan universitas lain, antara prodi D3 kita dengan prodi yang lain. Kalau saya tanya, gimana sih dengan modal sedikit untung yang sebanyak-banyaknya?
Nah, di kewirausahaan kita, mereka mungkin akan berpikir, bahkan ada juga yang nyentrik, saya sempat menanyakan ke beberapa orang di luar mahasiswa, gimana caranya dengan modal sedikit untungnya sebanyak-banyaknya. Apa, saya beli lilin aja tungguin tuh, kan lilin modal sedikit ya, modalnya ditungguin asal jangan mati gitu, ngerti nggak, Vi? Nah, jaga lilin ya, akhirnya ngepet dia aja. Nah, saya mengajarkan adalah bukan dia sebagai pelaku usahanya, bukan seperti itunya. Tapi saya mengajarkan gimana caranya, saya mengajak si mahasiswa tersebut, saya jalan-jalan ke mall. Kita akan ngelihat, kenapa tuh mall A itu laku, kenapa mall yang B itu sepi. Kenapa counter itu laku, kenapa counter itu sepi. Nah, dengan mereka, akhirnya mereka berpikir, oh ya Pak, yang laku itu ternyata si pelayannya ramah. Oh Pak, yang itu ternyata dari segi penerangannya itu bagus loh. Mereknya kelihatan Pak, mejanya tersusun rapi. Nah itu yang menyebabkan kenapa si usaha tersebut menjadi laku. Ternyata apa sih, ada service excellence-nya. Nah kalau kita ngomongin tentang teori, mungkin dari segi teorinya mereka akan bingung sendiri gitu kan. Mereka mengatakan modal sedikit untungnya sebanyaknya. Saya Pak sekarang mau jualan, mumpung lagi pandemi saya mau jualan kuliner. Sekarang saya jualan sate, 2-3 hari ke depan, sebelah saya pasti ada yang jualan sate. Kenapa? Yang namanya kuliner pasti booming banget. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat, kita yang mengajari beberapa dosen yang ada di Universitas Widyatama, itu adalah dibuat modelnya itu akan seperti apa, desainnya akan seperti apa. Jadi tidak mengajarkan untuk mereka sebagai pekerja dan pelaku saja. Jadi kalau saya udah lulus, saya mesti gimana nih? Sekarang kebanyakan orang mereka nggak patokan harus mereka kerja, mereka nggak patokan harus jadi PNS, tapi di luar itu mereka bisa jadi apa? Pak, saya pengennya sih sekarang kerja, oke kerja, bisa nggak nantinya mereka melakukan untuk sebagai pemberi kerja ke orang lain? Nah itu yang kita ajarkan, yang ada di kurikulum, apalagi sekarang kurikulum di D3 Manajemen itu ada yang terbaru yaitu MAIS. Pak saya mau bikin IO nih, sekarang kan kalau mahasiswa seneng banget nih ya bikin acara musik, acara apa. Nah, kita mengajarkan mulai dari nol, Vi. Mulai dari nol, mereka itu seperti apa. Mahasiswa, itu konsepnya luar biasa banyak. Kalau sudah ada, Pak, saya nggak ada model. Modalnya nggak ada, berarti gimana? Ayo kita cari investor. Yang namanya investor, kalau saya jadi investor, pasti akan nanya, konsep kamu gimana? Nah, yang kita ajarkan. Karena si investor nggak mungkin, dia tiba-tiba akan ngasih uang ke si mahasiswa, terus mereka nggak tahu apa-apa. Ini, Pak, betul. Nah, itu yang diajarkan sekarang yang di tahun 2020 di ajaran baru itu ada program MAIS. Jadi mereka untuk pembuatan meeting, mereka bikin IO, pas saya bikin WO, seneng gitu kan mereka. Bahkan kemarin saya sempat nyidang mahasiswa, mereka backgroundnya konsentrasinya kewirausahaan, pas saya pengen bikin party planner. Saya tanya pada saat sidang, party planner modalnya apa sih? Terus mereka apa yang dijualnya? Oh Pak ini, kalau untuk paket A itu harganya mulai 200.000. Kalau misalnya untuk yang paket B harganya mereka 400.000. Saya tanya bedanya dari mana? Oh Pak, kalau ini adalah bunganya bunga dari plastik, setengahnya lagi itu bunga yang benar. Tapi kalau yang lebih mahal itu bunganya bunga asli semua gitu kan merekanya. Nah akhirnya dari sana saya tanyain, sempat iseng nanyain, itu bunga harganya berapa sih? Pak kalau Bapak ngelihat di tempat wisuda, biasanya satu tangkai itu sekitar berapa sih? Ya mungkin antara 20.000 sampai 25.000. Saya punya Pak, harganya 1.700. Itu modal dari si satu tangkainya. Jadi kebayang dia dengan ngejual konsep di si party planner dan dia sidangkan. Karena untuk di sidang sekarang kan mereka nggak harus bikin skripsi mereka. Siapa pengennya manajemen sumber daya manusia, apa kewirausahaan sekarang udah ada di Universitas Widyatama mereka berada. Bahkan kalau untuk beberapa prodi misalnya untuk S1 mereka udah malah nggak usah harus skripsi ya, mereka hanya cukup jurnal juga mereka dinyatakan lulus. Nah, jadi di sini betul. Nah, jadi di sini mereka ngelihat hati-hati loh, kamu itu pengennya apa? Jangan sampai salah milih. Jangan sampai mereka berpikiran, apa ngapain sih kan saya cuma D3. Apa sih bedanya D3 dengan S1 gitu kan di sini. Nah, yang perlu diingat untuk teman-teman semua yang nonton di sini, D3 itu bukan kependekan dari S1. Kalau S1 4 tahun berarti D3 3 tahun. Udah ada ya. D3 tahun. Betul. Nah, kayaknya nenek-nenek juga tahu kalau D3 3 tahun gitu kan ya. Kalau S1 lebih dari 3 tahun. Nah, yang membedakan adalah D3 itu disebutnya program vokasi.
Jadi vokasi itu adalah lebih banyak praktek dibanding dengan teori. Jadi misalnya kalau anak D3 ada pelajaran tentang manajemen perkantoran misalnya. Mereka akan ngelihat ini namanya mesin apa? Mesin fax. Oke, itu namanya mesin fax, tapi bagaimana cara mengoperasikan mesin fax tersebut sampai si fax tersebut terkirim kepada yang kita tuju. Nah, itu yang diajarkan di D3-nya. Terus misalnya tentang kewirausahaan. Di sini ada praktikum. Jadi praktikum di kita emang benar-benar mereka mulai kemarin itu ada yang jualan dimsum. Pas kebetulan di kelompok saya ada yang jualan dimsum. Cara kamu jualan dimsum gimana? Saya beli Pak dimsum terus dijual. Ya, semua orang jualan pasti akan melakukan hal seperti itu. Saya punya bahan baku terus dijual. Tapi proses mulai dari dia membeli sampai dia ngejual, apa keuntungannya? Ya Pak, lumayan lah untung Rp500 dari satu. Untung lah Pak, lumayan untung 2.000 dari satu item. Nah, di kita diajarkan yang namanya satu item dengan untung 2.000 itu adalah rugi. Akhirnya si anak bingung. Ini kan Pak untungnya. Misalnya, saya ngejual harganya, misalnya modalnya 4.000, saya jual 6.000. Kan untung Pak 2.000. Tapi kita ajarkan di sini, secara normalnya ngelihat, betul itu keuntungan dari 4.000 menjadi 6.000. Ada untung, lebihnya itu 2.000. Tapi dia bikinnya capek nggak sih? Dia malam minggu harus bikinan dimsum, nggak malam mingguan tuh, mau dibayar nggak? Dia mengorbankan waktunya. Tapi kan Pak, sekarang saya pergi. Betul, tenaganya. Dia terus harus ke pasar. Ke pasar kan Pak ada modal, ada motornya, saya punya motor. Motor harus dipakai bensin nggak? Nah, kita di sini bukan hitung-hitungan, tapi kita mengajarkan desainnya itu seperti apa loh gitu. Mereka mulai jadi jangan sampai berpikiran, kebanyakan orang yang mau punya usaha, apa saya mau beli rokok, itu kan modalnya modal saya nih. Pas saya mau jajan bakso, itu kan pakai uang saya. Nah, kita diajarkan tidak seperti itu nantinya. Jadi, berapapun modal yang ada, jangan digabungkan dengan keinginan yang kita pengen. Ada tukang bakso lewat, ngambil di laci, Pak, karena ini kan yang punya saya. Bos saya mau jajan punya saya. Nah, itu kita ajarkan semua bagaimana mereka sampai survive. Itu yang membedakan antara program vokasi dengan yang non-vokasi. Itu, jadi yang D3 itu kita emang benar-benar dia lebih banyak ke prakteknya. Itu salah satunya kalau ngomongin kewirausahaan gitu kan ya. Artinya tapi kan memang sesuai dengan tagline kita juga ya Pak ya. Friendly Campus for Future Business Pro. Artinya memang di semua prodi pun diberikan mata kuliah tentang kewirausahaan, tapi lebih banyak praktek kalau misalnya kita ambil yang di D3 ya Pak, di manajemen D3. Lebih banyak prakteknya langsung terjun ke lapangan seperti apa? Betul. Kalau kita ngomongin tentang Universitas Widyatama, kebetulan saya diamanahi dari pihak kampus dan yayasan sebagai kepala pusat karir di Universitas Widyatama. Dari 2015 sampai sekarang, itu untuk bagi para pemenang hibah dari Kemristek Dikti, kalau sekarang Kemdikbud, Universitas Widyatama sebagai koordinatornya untuk para pemenang hibah pusat karir se-Jawa Barat. Jadi Universitas Negeri, Universitas Swasta se-Jawa Barat, kita koordinatornya. Nah, di sini kebetulan saya di Career Centernya, kita menyiapkan semua prodi termasuk D3 manajemen itu si mahasiswanya tidak hanya untuk menyiapkan bekerja saja, tapi mereka berwirausaha. Jadi kita disiapkan ini mahasiswa pengennya apa nih setelah lulus? Mau bekerja, oke, ini jalurnya. Mau berwirausaha, oke. Nih dua-duanya kita bekali sudah ada. Silakan si mahasiswa itu tersebut dia memilih pengen jadi apa nanti ke depannya. Nah, itu yang kita sudah bekali semuanya. Bahkan kemarin malam lah saya telepon, ada namanya Maulida, itu ada di IG-nya Career Center itu ada. Saya tanyain, Mal, kamu sekarang ada di mana nih? Pak, saya sekarang keterima kerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dia sebagai D3 kerja di Kementerian Keuangan. Nah, saya tanyain, kok bisa kamu masuk ke keuangan? Sekarang dia ada di Batam, nggak tahu tuh nonton nggak ya? Dia masih jam kerja, dia sekarang ada di Batam, lagi ada ditugasin di Batam di sana. Pak, dulunya sih saya sempat berpikir saya pengen kerja tapi yang benar-benar saya bisa membantu orang tua, yang bisa membanggakan orang tua. Nah, akhirnya apa yang kita pikirkan kan benar tercapai di sananya. Jadi kalau misalnya kita berpikiran, saya ada cerita gini, dari sekian banyak orang, akhirnya di musim kemarau tersebut, mereka satu kampung, mereka ngumpul. Saya pengen turun hujan dong. Satu kampung mereka berdoa di sebuah lapangan, saya pengen hujan turun. Tapi hanya ada satu anak yang membawa payung. Ditanyain dari semua orang,
kenapa kamu bawa payung? Kan kita berdoa pengen turun hujan. Ini yang disebut dengan keyakinan dibanding dengan teman-teman yang ada di lapangan tersebut. Si anak tersebut sudah menyiapkan bahwa saya yakin setelah doa saya selesai, itu pasti akan turun hujan dan saya pulang dengan membawa payung. Nah, mahasiswa D3 di sini, di Universitas Widyatama, mereka nggak bisa menyiapkan kadang, misalnya mereka ngechat ke dosen pembimbing, mereka ngechat ke dosen, di kita mulai diajarkan, itu ada mata kuliah yang namanya komunikasi bisnis. Nah, dari komunikasi mereka ditanyakan, kadang hati-hati dengan cara kita ngechat, kalau si orang tersebut penerima chatnya sedang emosi, maka yang terbaca adalah dia sedang marah. Ya, betul. Sebenarnya yang namanya chatting itu, baik bentuknya apapun, yang namanya chat ke kita, itu sifatnya universal. Tetapi kita sebagai penerima chat tersebut, kondisinya sedang apa? Kalau kondisi kita sedang senang, si orang yang ngechat, mereka nanya, lu lagi apa? Kalau kita lagi senang, kita akan ngejawab, gua lagi nonton nih. Kalau kita lagi emosi, di chat lu lagi apa? Ngapain lu nanya-nanya? Padahal chatnya sama. Betul. Tapi kondisi kita yang berbeda. Yang salah siapa? Yang salah bukan chattingnya, tapi adalah pikiran kitanya yang menyebabkan kita akan berubah cara menjawab chat tersebut. Nah, ini yang mulai dari semester 1 sampai semester akhir, tidak hanya semua mata kuliah saja yang kita ajarkan, tetapi kalau bahasa kerennya itu yang disebut dengan soft skill. Soft skill kita diajarkan kepada teman-teman semua yang ada di sebagai mahasiswa. Nanti gimana sih caranya? Saya di Career Center sempat ada salah satu perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia. Itu ada 2 anak yang lulus sampai tingkat akhirnya, dan dia terakhir di tes, 1 lulusan Widyatama, 1 bukan. Kebetulan orang HR-nya itu teman saya. Dia nanyain, Pak, mending mana? Mending anak yang lulusan Widyatama atau mending yang si kampus A? Dia menyebutkan salah satu kampus. Saya tanyain, Pak, coba tes dua-duanya. Saya pengen tahu, kita netral, Bapak sebagai orang HRD apa? Siapa yang akan keterima? Nah, akhirnya dia, dia dipanggil salah satu anak Widyatama lulusannya, dia ditanya, dia ngobrol-ngobrol segala macam. Sebelum masuk, si anak tersebut ngetuk pintu. Pada saat udah ngetuk pintu, mengucapkan salam, dia berdiri, belum disuruh duduk, udah disuruh duduk, baru duduk. Yang satu lagi, dia merasa saya adalah lulusan dari universitas terkenal, IPK saya tinggi, saya pinter. Dia datang, buka pintu, duduk, orang HRD-nya sama sekali dia tidak ngomong, kamu nggak sopan, dia nggak akan ngomong. Tapi penilaiannya di sana, dia menilai ternyata anak yang bukan lulusan Widyatama, dia minus. Dia kasih lihat ke saya, dan hasilnya minus. Bukan 0 lagi. Saya tanya, kenapa sih minus hasilnya? Nah, saya tanya ke si orang HRD-nya itu, kenapa sih akhirnya kamu memilih anak Widyatama yang keterima? Pak, semua pun apapun mahasiswa lulusan yang akan masuk ke perbankan kita, mereka nggak ngerti tentang product knowledge-nya tentang perbankan, akan kita ajarin di diklatnya nanti ada. Tetapi yang namanya soft skill orang itu akan sudah menempel dan sulit untuk dirubahnya lagi. Jadi si perbankan tersebut dia nggak mau lagi untuk moles soft skill-nya lagi. Tapi kalau untuk masalah perbankan segala macam, dia nggak bisa ngitung uang, yuk bisa diajarin. Tapi kalau dia udah sok jago, sok pintar, itu yang sulit, lebih baik saya nggak akan nerima. Nah, itu yang kita ajarkan. Betul. Nah, itu yang kita ajarkan mulai dari awal. Makanya tergantung balik lagi ke pemikiran kita nih. Misalnya, mereka masuk lewat 15 menit, nggak boleh masuk ya. Aduh, kok judes sih si dosen itu? Itu semata-mata bukan karena judesnya gitu kan ya. Tetapi apa? Kalau misalnya mahasiswa telat masuk ke kelas kita, itu kan hanya absen saja yang kurang. Tetapi apa yang terjadi setelah ada di tempat kerja, dia telat terlambat, mungkin akan berakibat fatal gitu kan nantinya. Nah, kita tergantung nih, balik lagi ke pemikiran kita. Si mahasiswa tersebut dia berpikirnya apa? Mau mikir dosennya judes ya judes gitu kan ya, tergantung kita mau pakai kacamata apa. Kita pakai kacamata warna biru, biru loh kelihatan semuanya. Yuk ganti kacamatanya sama yang merah. Merah semua kelihatan. Itu kurang lebih, Vi. Oke, siap. Nah, ini mungkin juga pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga, karena pas banget nih, Pak Pipin kan sebagai Kepala Pusat Karir di Universitas Widyatama nih ya, Pak ya.
Nah, tadi sudah disinggung-singgung beberapa alumni kita juga sudah bekerja di tempat yang memang sangat sangat bagus gitu ya Pak ya, apalagi sampai udah ada yang kerja di kementerian seperti Kementerian Keuangan. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri nih Pak, dari Widya Tama sendiri tuh kerjasamanya tuh sama perusahaan yang memang bonafit atau gimana nih Pak? Untuk peluang kerja kalau sendiri. ngomongin kerja, betul, ngomongin kerjasama antara universitas dengan terutama di unit saya di Career Center, di pusat karirnya, itu ada sampai saat ini itu masih berjalan. Mereka dengan sistem apa ya? Sistem ijon atau apa? Sebelum lulus, si anak mereka sudah diminta sama perusahaan loh, kebayang nggak? Jadi sebelum lulus, si perusahaan dia minta, Pak, saya minta anak perempuan atau laki, ciri-cirinya misalnya IPK minimal 2,75, kepribadiannya bagus segala macam. Kalau ada yang masuk nominasi ini, tolong kabari saya. Tapi Pak, anaknya belum lulus loh. Tapi saya mau ya, setelah lulus akan langsung saya ambil. Jadi dari si perjanjian kerjasama tadi, apa ya, kalau dulu mungkin sistemnya ijon ya. Jadi dia udah diminta duluan sebelum si anaknya lulus. Dan itu banyak banget yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah ngebooking di kitanya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan kerjasama yang ada di kita? Kita pun sama melakukan kerjasama. Mereka pengennya apa? Terakhir beberapa waktu lalu saya survei ke mahasiswa, mereka pengennya apa sih gitu kan ya, Pak saya pengen kerja di perbankan nih. Nah akhirnya saya tanya ke si anaknya, terus kamu ketakutannya apa? Kira-kira apa ya yang ditanya kalau saya masuk bank nanti? Nah dari hasil kerjasama ini saya panggil orang HRD-nya, misalnya si peserta pelatihan itu dia pengen, Pak saya pengen masuk bank A, saya ambil orang HRD bank A, dia untuk ngomong langsung ke si mahasiswanya, ini loh yang nanti kita perlukan kalau kamu pengen masuk ke perusahaan kita. Jadi kita langsung ngambil dari si sumbernya. Kita nggak udah bukan orang lain lagi gitu yang ngisinya. Mereka pengen masuk orang perbankan A, saya panggil orang HRD-nya, kita yang sudah kerjasama. Saya Pak pengen masuk di manufaktur misalnya, pabrik A gitu kan, kita panggil. Terakhir kemarin saya ngobrol dengan perusahaan Taekwang Industrial Indonesia. Nah, orang mungkin akan berpikiran, perusahaan apa sih Taekwang? Nah, itu hati-hati dengan balik lagi ke pikiran kita. Kita akan bingung. Aduh, Taekwang apa sih gitu kan ya. Tapi kalau saya menyebutkan sepatu Nike, mereka mungkin akan ngerti. Dan sepatu Nike bukan pabrik namanya sepatu Nike, tapi adalah PT Taekwang Industrial Indonesia. Nah, si PT Taekwang kerjasama dengan kita. Jadi, hati-hati. Semua orang jangan pernah ngelihat, oh itu namanya seperti ini nih. Akhirnya perusahaan apa ya, nggak mau ngelamar gitu. Orang kan nggak ngerti. Contoh misalnya PT Kawan Lama. Nih, PT Kawan Lama kan orang masih bingung. PT Kawan Lama apaan sih gitu. Nggak taunya, kalau PT Kawan Lama itu, kalau kita ngomongin cat time, orang pasti tahu. Ngomongin Ax Hardware, orang pasti tahu juga. Nah, itu tuh bukan PT cat time. Tapi PT Kawan Lama. Bukan PT Ax Hardware loh namanya. Jadi hati-hati dengan penamaan tersebut. Nah ini saya tanggal 24 Juli sampai dengan 15 Agustus, kita juga akan mengadakan job fair online. Nah job fair online tersebut hati-hati nih, orang-orang jangan pernah ngeliat dari si nama perusahaannya. Karena kenapa? Nama perusahaan belum tentu dia menggunakan nama produknya. Seperti yang tadi. Sepatu Nike bukan namanya PT Sepatu Nike, bukan PT Nike, tapi PT Taekwang Industrial Indonesia. Nah, kita dari Career Center pun sama. Universitas Widya Tama menyelenggarakan job fair online. Dan ini adalah job fair online terlama se-Indonesia. Kita ngadain dari 24 Juli sampai 15 Agustus. Nah, kita sudah 24 Juli. 24 Juli sampai 15 Agustus. Kita ada lebih dari 30 perusahaan yang ada di sini. Nah, nanti si perusahaan ini untungnya gitu kan, kita balik lagi ke pola pikir kita. Pola pikir kita jangan pernah berpikir, aduh ngapain ya saya kerja lagi, aduh job fair lagi. Beberapa perusahaan sekarang malah mem-PHK. Mereka mem-PHK karyawan, pengurangannya kenapa? Karena kondisi pandemi COVID-19 sekarang. Nah, tapi kita berhasil mengumpulkan semua perusahaan. Itu untuk apa? Mereka masih mau loh merekrut. Mereka masih mau merekrut karyawan.
gitu. Nah ini silakan manfaatkan untuk teman-teman yang mungkin baru lulus gitu kan ya, kemarin udah sidang-sidang semuanya dan sekarang lagi nunggu wisuda, silakan manfaatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan memang ini acara tahunan ya Pak ya? Di Widya Tama memang diselenggarakan setiap tahun ya Pak ya, acara job fair ini? Betul. Betul, ini salah satu program kegiatan di Universitas Widya Tama. Jadi nggak hanya membantu alumni kita membantu juga untuk masyarakat Bandung, Jawa Barat gitu kan yang pada umumnya selain dari alumni kita. Jadi silakan dimanfaatkan. Dan tahun kemarin juga masuk rekor muri ya Pak ya untuk job fair kita yang kita selenggarakan. Betul, kemarin kita menyelenggarakan 46 jam nonstop. Nah kenapa sih 46 jam juga gitu kan sampai subuh-subuh kita ngadainnya itu untuk yang nggak ada waktu sok bisa datang gitu kan ya gitu mereka. Jadi kita semaksimal mungkin sih dari Widya Tama. Oke, siap. Berarti artinya untuk peluang kerja sendiri itu pun kita punya kesempatan yang sama ya Pak, meskipun Universitas Widya Tama itu adalah perguruan tinggi swasta, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk peluang kerja dengan perguruan tinggi yang lain seperti perguruan tinggi negeri seperti itu ya Pak ya. Betul, bahkan sekarang dari koordinatornya pun kalau dulu kan masih ada yang namanya Kopertis ya, koordinator perguruan tinggi swasta, sekarang diganti menjadi L2 Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Untuk PTN dan PTS kita sejajarkan, kita sama gitu kan, mereka mulai dari kualitasnya untuk swasta pun tidak kalah dengan PTS gitu kan, mereka dari segi kurikulumnya, apalagi sekarang dari Menteri Pendidikan pun sudah ada dicanangkan untuk kampus merdeka merekanya. Jadi kampus merdeka pun untuk teman-teman jangan pernah berpikiran, aduh nanti saya kuliahnya akan seperti apa ya, itu kuliahnya ada yang online dan offline. Cuman karena berhubung sekarang lagi pandemi COVID-19 sekarang ya kita masih lebih banyak online-nya. Online, betul. Nah, berbicara tentang online ya Pak, sebenarnya untuk sistem kurikulumnya Widya Tama itu sendiri, sebelum adanya pandemi ini, apakah sudah menerapkan online atau baru menerapkan online karena adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Untuk manajemen D3 sendiri. Ya, kalau online sih kita sudah melakukan dari sebelum COVID-19. Kita sudah melakukan online. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan untuk yang namanya mahasiswa, bahkan kita sudah ada untuk menjaminkan nilai. Salah satunya adalah tentang Aplikkom, aplikasi komputer. Minimal si anak dengan dapat nilai B baru lulus. Jadi dia harus jangan gaptek, dia harus ngerti IT-nya di sana gitu kan mereka. Jadi minimal dengan nilai B si anak tersebut bisa lulus, itu salah satu dari si IT. Nah itu balik ke yang pembelajaran online tadi. Pembelajaran online kan salah satunya seenggaknya mereka yang tadinya nggak ngerti Zoom gitu kan, sekarang ngerti Zoom. Mereka yang nggak bisa pakai Google Meet sekarang bisa pakai Google Meet. Nah seenggaknya mereka sekarang mulai melek dengan teknologi gitu kan merekanya. Jadi nggak hanya dari si IT pun, bahkan kita untuk bahasa Inggris pun mulai diterapkan untuk D3 kan ada skor tertentu, mereka harus lulus TOEFL-nya berapa, itu kita siapkan. Betul. Jadi mereka yang sudah lulus di D3, mereka udah siap pakai nantinya. Oke, siap. Berarti artinya untuk peluang kerja, untuk sistem juga kita sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID ini, kita sudah menerapkan namanya sistem kuliah daring gitu ya Pak ya. Sudah online. Betul. Kayak gitu. Oke nih, buat teman-teman yang lain mungkin barangkali mau bertanya, boleh terkait dengan Widya Tama, boleh, mau tentang program studi manajemen D3 boleh langsung tanya nanti, karena untuk teman-teman yang bertanya kita akan berikan giveaway. Nah giveaway-nya apa aja nih Kak? Apa aja sih Kak? Nah untuk giveaway-nya itu kita ada beasiswa sebesar 2 juta rupiah, terus juga ada merchandise dari Universitas Widya Tama, dan juga kita akan berikan informasi mengenai beasiswa 50% uang pembangunan. Jadi buat teman-teman boleh langsung tanya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan. Oke, lanjut lagi nih Pak. Nah, saya dengar-dengar nih Pak, kalau misalnya untuk di Widya Tama sendiri, itu sistem perkuliahannya cuma 2 hari. Apakah itu benar nih Pak? Betul, jadi di kita kalau untuk mahasiswanya ya 2 hari. Jadi misalnya saya angkatan 2017, misalnya 2019, mereka kebagiannya hari apa nih jadwalnya? Senin dan Selasa. Misalnya saya angkatannya berbeda. Kalau saya sih kuliahnya Rabu dan Kamis. Kalau untuk mahasiswanya ya, tapi kalau untuk dosennya full ya biasa mereka mengajarnya karena tiap hari ada perkuliahan. Nah, cuman si anak tersebut, kalau saya Senin dan Selasa kuliah, terus ngapain Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya gitu. Yang pasti hari Sabtu teman-teman malam mingguannya jangan terus mikirin belajar, kalau lagi belajar jangan mikirin pacaran gitu. Itu yang harus diterapkannya. Kebalik-balik ya Pak. Betul. Kadang kalau di kelas kita berpikir ada di kantin loh, ada di food court-nya. Tapi kalau lagi di food court kita mikir, aduh kita belum ngerjain tugas si bapak ini, belum ngerjain tugas si ibu itu. Nah jadi fokuskan kita ada di tempatnya masing-masing. Nah Senin Selasa kita kuliah.
Rabu, Kamis, Jumat itu mereka disiapkan untuk apa? Mereka lebih banyak harus praktek. Contoh sederhana, kemarin ada yang meneliti, kalau kita boleh nyebutin merek nggak sih, Vi? Boleh Pak, boleh. Nah, boleh Pak, boleh. kemarin ada yang neliti, anak bimbingan saya ada yang neliti, Pak, banyak kan orang Bandung lebih suka Jeko atau Dunkin. Kayaknya kan bingung ya ditanya gitu, sama-sama donat loh ini gitu kan. Betul. Jeko terkenal, Dunkin terkenal. Juga akhirnya saya pengen tahu Pak, penelitian lebih banyak Jeko atau Dunkin yang dibeli. Anak cewek loh itu, mereka yang penelitian, dan mereka nongkrongin di Jeko gitu kan, mereka di mall nongkrongin di Dunkin di pinggir jalan mereka. Dan ternyata yang menariknya hasil penelitiannya, ternyata Pak, kalau yang namanya mahasiswa lebih seneng Jeko ya, tapi kalau ibu rumah tangga mereka seneng Dunkin. Nah dari sana mereka kelihatan apa sih yang membedakannya. Nah itu yang dilakukan sama dosen, kita memberitahu ke merekanya. Yuk kalau kita mau melakukan survei apa sih, kita kan nggak bisa tiba-tiba nanya untuk orang nanyain, mbak sukanya apa sih, Dunkin atau Jeko. Lalu ngapain nanya-nanya juga gitu kan ya. Nanti ada tekniknya seperti itu. Itu dilakukan untuk apa sih? Untuk nanti ujung-ujungnya si mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Jadi cara komunikasi mereka, cara melakukan penelitian, cara observasinya seperti apa, kita udah siapkan dari dini gitu kan. Jadi nggak hanya nanti dibiarkan saja, mereka udah nggak seperti itu. Pengajar kewirausahaan semua yang ada di Universitas Widyatama, mereka semua sudah tersertifikasi dan wajib tersertifikasi. Yang belum tersertifikasi entrepreneur, mereka tidak bisa mengajar mata kuliah kewirausahaan. Itu Vi. Jadi Senin Selasanya mereka kuliah, Rabu, Kamis, Jumatnya mereka lebih banyak untuk praktek. Dan boleh nggak mereka nanya ke dosen? Boleh, silahkan gitu kalau di kita. Mereka mau nanya di taman, mereka mau nanya di food court, nanti tugasnya seperti apa, itu silahkan bebas. Oke. Boleh juga ikut, mungkin ikut UKM ya Pak ya, aktif di beberapa organisasi juga yang di kampus ya Pak? Karena kan kita di sini banyak banget untuk UKM-UKM-nya ya Pak ya? Terlebih sekarang ada gedung PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa, yang luar biasa fasilitasnya seperti itu ya Pak ya? Ya, di kita malah mewajibkan anak, yuk jangan belajar terus. Mereka jangan terus jago buku juga, tapi mereka punya prestasi apa nih? Kan di PKM, di Pusat Kegiatan Mahasiswa, nggak hanya olahraga, tapi mereka yang senang seni juga mereka ada, mereka senang nyanyi juga bisa, mereka senang bela diri juga. Kita lumayan banyak untuk unit kegiatan mahasiswa, dan itu sekarang sudah diwajibkan menjadi SKPI oleh pemerintah, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi pada saat lulus, mereka akan mendapatkan 2 ijazah. Satu isinya transkrip nilai seperti biasa, dan satu lagi adalah SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi intinya gini, kalau si anak tersebut IPK-nya 4,0, dia bagus, tapi dia tidak bisa bersosialisasi, itu akan kesulitan nanti ke depannya. Tapi si anaknya gaul terus gitu kan, mereka wah Pak saya terus aja olahraga, saya senang terus, tapi pendidikannya kurang, itu pun nggak bisa. Nah di kita ada keseimbangan di sana, mereka sudah belajar, silakan mau dipakai gedungnya, mereka apalagi kan sekarang kalau ngelihat di gedung yang baru itu kan mewah lah gitu kan ya, untuk sarana olahraganya, mereka kan ya, Pak kalau sepak bola kehujanan, sekarang udah nggak kehujanan lagi tuh, yang mau di lapangan, mau indoor, outdoor, silakan kan bisa dimanfaatkan. Oke, berarti sudah sangat luar biasa juga, udah kuliahnya cuma 2 hari ya Pak ya. Terus untuk tugas akhir nih Pak, biasanya untuk proses bimbingannya nih Pak, untuk yang D3, manajemen D3, itu apakah susah banget nggak sih Pak buat ketemu sama dosen pembimbing Pak? Nah, kalau di kita yang susah, yang diganti bukan si anaknya, tapi dia yang diganti adalah dosen pembimbingnya. Kalau ngeribetin si mahasiswa itu yang diganti sama rektor. Oke, iya. Jadi udah nggak perlu repot-repot ya Pak ya, kalau mau bimbingan udah sangat dipermudah sekarang ya Pak? Ya, nah jadi untuk bimbingan kan kalau untuk D3 itu bentuk sifatnya adalah observasi. Jadi si anak tersebut dia mau nyari perusahaan sendiri atau kita yang menyiapkan. Tapi biasanya kita tawarkan dulu untuk si anak, sok dia senangnya di perusahaan apa. Dia untuk nyari dulu. Pada saat udah nyari perusahaannya, baru pasnya konsentrasinya ini misalnya SDM, sumber daya manusia, dari pihak jurusan nantinya itu akan menyiapkan adalah si pembimbingnya yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, pada saat itu mereka mau lewat chat, apalagi saya juga banyak gitu kan yang mereka mau lewat WA gitu kan, mereka untuk bimbingan, mereka kirim lewat email, itu gampang sih, nggak ribet.
Oke, mantap ya Pak ya. Oke nih Pak, ada pertanyaan nih dari viewers, dari Kori Mayang. Pak, saya izin tanya, kalau saya masih kuliah, terus saya melamar kerja, apa harus dicantumkan bahwa saya masih kuliah? Mungkin itu menjadi nilai plus, tapi yang saya alami tidak seperti itu, malah perusahaan menolak. Bagaimana tuh Pak? Pada saat masuk kerja untuk Korea, yang dilihat apa sih? Kita adalah dalam tanda petik kita menjual diri. Oke. Saat kita memasuki surat lamaran, di dalamnya ada tumpukan tentang riwayat hidup dan lain-lain. Si perusahaan sebagai HRD dia nggak tahu yang namanya Kori itu seperti apa loh. Beda kalau kita ketemu. Kori, kamu sifatnya seperti apa sih? Itu bisa diterangkan. Tapi yang namanya surat lamaran, itu mereka kan nggak bisa berbicara. Hanya tulisan yang dapat menentukan bagaimana sifat karakter dari si pelamar tersebut. Nah, kita harus ngelihat dulu perusahaannya perusahaan apa nih. Kalau perusahaan yang benar-benar kita pengen full time, udah pasti yang masih kuliah mereka akan ditolak. Kecuali kalau kita kuliahnya setelah bekerja. Bisa kan gitu, misalnya dia kuliah sampai bekerja sampai jam 4, saya ada kuliah nih, jam 6 baru mulai, itu nggak masalah. Dan itu bisa diterangkan nantinya bahwa saya kuliahnya adalah malam. Nah, tapi kalau misalnya Kori kuliahnya masih full, misalnya dari pagi dan kerjanya pagi, otomatis perusahaan pun nggak mau gitu kan biasanya. Nah, yang keduanya adalah bagaimana bentuk dari si surat lamaran atau riwayat hidup yang kita bikin. Kalau misalnya sekarang kita bikin dengan yang garis-garis linear, tulisan segala macam gitu kan, mereka dari si perusahaan pun kita akan ngelihat, kayaknya ini si anak nggak berkompeten. Padahal kenapa? Banyak beberapa orang HRD, mereka tampilan awal dari si surat lamaran itu adalah menjadi nilai plusnya. Pada saat orang lain misalnya ngelamar dan ternyata kertasnya adalah nggak bagus gitu kan, mereka udah bekas kelipet atau apa gitu kan. Nah itu akhirnya mereka ngelihat ada nilai kurangnya di sana. Nah, pada saat jadi kita kerapihan juga ya, Pak? Betul, dari si awalnya. Bahkan saya pernah ngelihat sendiri, itu yang dibutuhkan adalah 100 orang, tapi yang melamar itu hampir 800 saat itu, 800 lamaran. Nah, bagaimana cara memilih si orang HRD tersebut? Pertama, saya akan ngelihat, saya membutuhkan bahwa si surat lamaran syaratnya adalah ada foto 3x4 dengan background warna merah misalnya. Mereka ngelihat, ini kok backgroundnya hitam putih, mereka langsung buang. Padahal belum tentu yang dibuang itu adalah yang jelek ya. Tapi bagi orang HRD kebanyakan mereka akan mengatakan secara administrasi pun mereka udah nggak nurut. Yang kedua, saya minta fotokopi KTP, ini nggak ada fotokopi KTP, dibuang udah langsung. Kenapa? Karena mereka nggak akan mungkin baca satu-satu. Ini loh Pak, saya benar-benar mau kerja di sini, kan nggak mungkin. Secara administrasi awal mereka akan menilai bagaimana mereka menuruti apa keinginan dari si perusahaan. Biasanya kalau secara administrasi mereka masuk, baru ada panggilannya ke satu, panggilan kedua, ada medical check up dan lain-lain seperti itu. Interview. Oke. Begitu ya untuk Kak Kori Mayang. Buat teman-teman yang lain nih, kalau mau tanya juga boleh langsung aja ditanyain aja, boleh terkait dengan dunia pekerjaan juga bisa ya Pak ya, dengan dunia kerja, dengan manajemen prodi manajemen D3 boleh, mau tanya tentang Widya Tama juga boleh terkait pendaftaran. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dari saya pribadi nih Pak. Saya sering dengar isu-isunya kalau misalnya IPK nggak mesti harus tinggi, yang penting kita punya banyak pengalaman dalam berorganisasi. Apakah itu benar Pak? Nah, sekarang gini, indikatornya apa sih gitu kan? Yang jadi patokan itu apa? IPK itu kan sebenarnya hanya nilai. Contoh kalau misalnya ditanya, Via orangnya baik atau enggak, Vi? Kalau menilai dari pribadi, baik, Pak. Kata Via baik ya? Iya. Kira-kira kalau kata mantan Via baik nggak, Vi? Pasti orang akan dijawab dia jahat. Iya, kenapa? Betul. Karena dia sudah diputusin. Ya, kebanyakan orang, kalau misalnya orang yang benci ke Via, akan mengatakan Via baik atau enggak? Pasti jahat. Enggak jawabannya. Karena dia benci. Tapi kalau ditanya ke orang tua Via anaknya gimana? Pasti hasilnya bagus semua yang ditanyakan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal objeknya sama, orangnya masih sama, tapi jawaban bisa beda-beda. Berarti yang menentukan indikator baik itu apa sih? Apakah harus perempuan? Apakah yang harus yang bernama Via atau enggak? Ya kita yang nggak bisa ngebedain. Makanya kita bikin, yuk kita dikasih angka aja nih dari 0 sampai 4 misalnya. Via itu ada di angka berapa? Saya tanya ke orang yang benci ke Via itu ada di angka berapa sih? Enggak dia itu dulu sempat baik tapi udah enggak lagi, 1 aja. Tapi kan tetap terjawab ada angkanya 1.
Saya tanya ke orang tua Via itu baiknya segimana dari 0 sampai 4? 4 Pak jawabannya, karena dia anak saya. Tetap terjawab ada angkanya. Nah, IPK pun sama. Dari 0 sampai 4, dia itu gimana sih gitu? Berapa setelah dikuliahkan, dia ada rankingnya berapa? Patokannya berapa? Nah, itu kita yang perlukan. Tapi, kalau disebut, benar nggak sih Pak, IPK itu yang paling tinggi, yang pasti harus ditunggu-tunggu sama orang dan perusahaan itu akan ngelihat IPK. Kalau zaman sekarang, hati-hati, tidak hanya IPK. Untuk saat ini, orang yang masuk bekerja tidak hanya IPK, tapi apa? Sosmed, Instagram itu bisa dilihat oleh orang HRD di depan si pelamarnya. Jadi pada saat kita mengupload foto, mengupload video, pada saat melamar, misalnya Via yang ngelamar, saya sebagai orang HRD-nya, nanti saya akan tanya, Vi, Instagramnya apa? Akhirnya langsung dibuka di depan kita. Wah, ternyata ini foto-fotonya prestasi semua ya, itu jadi nilai plus di kita. Kedua, Facebooknya ditanya, Facebooknya apa nih? Ada nggak misalnya media sosial yang lain? Dan tidak hanya IPK untuk saat ini. Jadi mereka akan melihat bagaimana kelakuan kita di luar, biasanya itu akan tercermin dari si isi di si media sosial kita. Itu pun menentukan. Jejak digital ya Pak ya? Betul. Jadi untuk saat ini mereka kalau ngelihat IPK iya gitu kan. Mereka kenapa? Karena pengen tahu patokannya tadi si orang tersebut berapa nilainya. Yang menilai kan sekarang itu adalah orang yang netral. Siapa orang yang netral? Itu adalah pihak kampus, si dosennya. Mereka ngelihat, oh nilai ini A, nilai ini B gitu kan. Tapi akan kembali ke si anaknya sendiri, ke si pelamarnya sendiri. Mereka akan ngelihat gimana nih karakter orang di luar. Salah satunya saat ini orang HRD adalah bagaimana mengecek di media sosialnya. Seperti itu, Vi. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari viewers. Via izin jawab ya Pak ya, dari Kak Alif N27. Untuk pendaftaran ulang untuk tahun ajaran baru itu bagaimana? Nah, untuk daftar ulang tahun ajaran baru itu nanti akan kita update di feed IG di widyatama.id. Jadi nanti buat Kak Alif boleh dilihat aja di feed IG kita di widyatama.id untuk informasi daftar ulang di tahun ajaran. Oke, buat teman-teman nih yang lain juga boleh tanya-tanya terkait dengan dunia kerja boleh, mau tanya tentang Widyatama juga boleh, mau tanya tentang program studi manajemen D3 juga boleh. Nah, Pak, terus mau tanya nih, kalau untuk D3 sendiri, itu ada program magang kan ya, Pak ya? Betul. Program, ya. Nah, untuk program magangnya sendiri, untuk manajemen D3 sejauh ini bagaimana ya, Pak? Nah, yang membedakan salah satunya adalah kita ada magang. Mungkin kalau di negeri itu disebutnya KKN ya, kuliah kerja nyata, mereka harus sampai ke desa-desa atau gimana. Nah, kalau untuk di D3 sendiri, di Widyatama sendiri, mereka disiapkan untuk magang itu untuk apa sih gitu kan. Pertama, kalau orang yang untuk siap bekerja, mereka sudah tahu kondisi pekerjaan sesungguhnya itu seperti apa. Kadang kalau ditanya misalnya sekarang, kondisi saat ini aja, kalau dulu orang sering main handphone, suka dimarahinnya sama orang tuanya, jangan main HP terus dong, jangan main gadget aja. Tapi sekarang orang tua menyarankan si anaknya, tuh liatin Bu Guru lagi ngomongin apa di HP, katanya. Malah si anaknya disuruh nonton HP sekarang. Nah, kondisi berubah. Saat ini kondisinya berubah. Jadi, untuk magang pun kita menyiapkan kondisi yang terbaru saat ini apa. Jadi, kita nggak bisa, itu kurikulum yang ada di D3 itu kan update terus gitu kan ya. Kalau di Widyatama dia update terus, dia pengen tahu yang terkini itu mereka saatnya apa. Perusahaannya apa kita menyiapkan. Pak, saya pengennya sih masuk ke perusahaan Honda nih sekarang. Saya pengen tahu nih, tiap hari saya pakai motor terus, mereknya Honda, saya pengen tahu di dalamnya itu seperti apa sih Pak. Gajinya gede atau enggak. Akhirnya kita linkkan ke si pabrik Hondanya, itu ke bagian SDM-nya, bisa nggak kita untuk menerima anak magang di sana. Nah, mereka update sendiri, mereka pengen tahu magangnya di mana, kita siapkan. Nah, untuk apa sih program magang ini? Pertama adalah untuk menyiapkan mental dari si mahasiswa sebenarnya. Jadi, setelah tahu teorinya, bandingkan nih praktek di lapangan seperti ini loh. Yang namanya orang kerja kan pasti ada orang yang menyenangkan, ada orang yang menyebalkan, seperti itu. Nah, kita udah dilatih dulu mereka di kampusnya, yuk praktek mereka. Udah dari praktek, misalnya mereka kalau misalnya di kelas mereka ngantuk-ngantuk sedikit, mungkin ya paling sama dosennya disuruh cuci muka. Tapi kalau di tempat kerja apa yang terjadi? Mereka akan mengetahuinya sendiri gitu kan. Apakah mungkin mereka langsung ditegur sama atasannya atau apa? Nah, kita siapkan untuk program magang di sana. Nah, setelah program magang, nanti akan ada laporan. Laporannya dari siapa? Tidak hanya dari anaknya. Sebab kalau dari anaknya kan bisa aja nanti bohong ya, Pak saya udah magang, nah saya bener rajin loh di sana, kata anaknya. Tapi kita akan tanyakan dulu ke pembimbing yang ada di perusahaan.
Kita tanya ke pemilik si perusahaan, Pak, kurangnya dari si anak ini apa, kelebihannya apa, kita bandingkan, kita tambahkan ke si dosen pembimbing yang ada di universitas. Nah, dari sana dia harus mempresentasikan nanti pada saat sidangnya apa yang didapat dari si perusahaannya, ada masukan apa dari kitanya, baru mereka akan menghasilkan sesuatu setelah lulus nanti. Gitu kurang lebihnya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, yang paling membedakan antara program studi manajemen D3 di Universitas Widyatama dengan program studi manajemen D3 di universitas lain, Pak? Nah, yang pasti di kita gaul anak-anaknya. Sesuai dengan motonya ya. Nah. Motonya apa tuh, Pak? Nah, gaulnya gini. Kalau misalnya orang, jangankan mau ketemu ketua program studi ya di kita. Kadang orang, Pak, saya pernah ketemu, ada satu teman saya, dia kuliah di luar Widyatama. Pak, sampai saya lulus, saya belum pernah lo ngobrol sama rektor. Nah, susah itukah gitu kan ya, dia kasihan gitu kan. Di kita pertama dari si pengajar, dari karyawan, mulai dari pimpinan, rektor segala macam, kita sangat terbuka. Mau ngobrol pun kapan, enggak gitu kan di kita. Iya, boleh. Yang kedua, mulai dari segi fasilitas dan lain-lain kita sangat lengkap gitu. Jadi si anak tersebut dia pengennya apa sih nantinya gitu kan. Mereka, Pak, saya pengennya sih nanti setelah lulus bisa nggak dapat beasiswa di tengah gitu kan mereka. Kita malah mendorong untuk si anak, ini ada beasiswa ini, yuk ikutan mereka. Yang ketiganya, kita sering melibatkan mahasiswa untuk melakukan pertandingan-pertandingan. Jadi mau pertandingan nasional ataupun internasional, kita ikutkan, kita bimbing si anaknya secara intens, dan itu mereka ditandingkan. Juara atau nggak juara itu bukan nomor satu, tapi si anaknya dia udah secara mental mereka siap, ini loh pertandingannya seperti ini. Nah, jadi itu yang membedakan di kita, terutama kalau untuk ngomongin kurikulum sih, kita kurikulum update terus ya, jangankan kurikulumnya, dosennya pun kita update terus tiap hari. Dan sekarang yang terakhir aja nanti, kan untuk penayangan nanti kalau online orang biasa ngelihat cuma PowerPoint-nya, orang cuma ngelihat modul, nanti ada videonya loh, itu yang terbaru dari kita. Ya, nanti banyak orang bisa ngelihat secara dari virtual juga gitu. Itu yang membedakannya sih. Oke. Nah, ini Pak ada pertanyaan lagi dari viewers juga, masih sama dari Kak Kori Mayang. Pertanyaannya adalah apabila saat interview kerja tapi perusahaan menetapkan sistem penahanan ijazah, itu menurut Bapak gimana? Sedangkan itu dokumen penting. Oke, untuk Kori, kalau menurut saya jangan. Kenapa? Pertama, untuk penahanan ijazah, pada saat si anak mending kalau kita betah kerja di sana. Tapi kalau tidak betah, maka biasanya kalau setelah ada penahanan ijazah, oke, kamu boleh keluar, tapi kamu harus mengganti sekian ratus ribu kalau bentuk uang misalnya. Oke, kamu harus mengabdi tapi sekian tahun. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu tidak hanya menahan ijazah, tapi mungkin aja ada beberapa perusahaan yang nakal, mereka untuk masuknya harus membayar. Itu kemarin saya dapat laporan di email, dia menanyakan, Pak, saya harus masuk salah satu perusahaan dan itu harus bayar. Kenapa? Karena tetangga saya yang memasukkan itu ada fee-nya, tapi pasti diterima. Kalau saya nyebutin nama perusahaannya pasti tahu. Dan itu masih ada buktinya di saya. Akhirnya saya tanya langsung ke si orang HRD-nya. Kebetulan kita kan banyak perusahaan, ini kita kerjasama, si perusahaan kenal semua dengan orang HRD. Saya tanyakan di orang HRD, dan jawaban orang HRD, kita sama sekali tidak memungut biaya. Pada saat si pelamar tersebut kompeten, silakan masuk dan gabung di perusahaan kita. Sama sekali tidak ada biaya. Nah, jadi hati-hati untuk perusahaan-perusahaan yang dia mau nahan ijazah, atau dia misalnya mau untuk minta uang di awal, yang kayak gitu, itu biasanya pasti ada email-emailnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh. Biasanya untuk penahan ijazah itu, oke, kamu harus ikut dulu kerja di sini, misalnya minimal 3 tahun ya. Setelah 3 tahun nanti kamu ada ijazahnya boleh dikasih. Mending kalau dikasih. Tapi kalau ada perpanjangan, nanti kamu perpanjang lagi 3 tahun. Jangankan sampai 6 tahun ke depan, 1 jam ke depan yang terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Jadi selama Kori punya kompeten, selama Kori punya kemampuan, gak usah patokan untuk kerja di sana, gitu. Ya, yang nahan ijazah. Jadi silakan, masih banyak kok perusahaan. Kalau Kori alumni dari Universitas Widyatama, bisa langsung hubungi saya. Yuk datang, mau chatting apa, mau DM di IG Career Center, nanti kita bantu. Oke, tuh mantap ya. Itu jawabannya Kak Kori. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa bisa langsung ke Pak Pipin ya Kak Kori.
Oke, itu mungkin udah pertanyaan yang terakhir dari viewers siapa ya? Oke, makasih banyak Pak untuk waktunya sore hari ini sudah mau join, sudah mau hadir di acara Major Talk-nya Widya Tama di IG Live widyatama.id. Terima kasih atas waktunya dan semoga sukses terus ya Pak Pipin. Dan sukses untuk job fair-nya nanti Pak Pipin. Oke, saya izin closing ya Pak ya di sini. Oke. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman itu dia cara IG Live kita, acara Major Talk yang hari ini tuh yang keempat tentang prodi manajemen D3. Nah, buat teman-teman semua yang mau daftar ke Universitas Widya Tama, sekarang kita masih ada promo yaitu free biaya registrasi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, kita akan gratiskan untuk biaya registrasinya. Itu biasanya kita akan bebankan biaya Rp250.000, tapi sekarang itu lagi gratis. Jadi buat teman-teman ayo daftar. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bingung nih. Saya masih mau ikut SBMPTN Kak, tapi saya juga pengen daftar, gimana ya nanti kalau saya keterima SBMPTN. Nah, tenang aja, karena nanti kalau teman-teman keterima di jalur SBMPTN, teman-teman udah bayar ke Universitas Widya Tama, kita akan kembalikan uangnya 100%. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, yang mau nunggu sambil SBMPTN juga boleh sambil daftar di Widya Tama. Karena sekarang kita juga lagi ada promo, free biaya registrasi, dan juga kita ada beasiswa sebesar Rp2 juta sebagai bentuk kepedulian COVID-19 dari yayasan dan pihak rektorat Universitas Widya Tama. Jadi buat teman-teman, ayo terus pantengin IG Live kita kalau misalnya mau tahu tentang program studi yang lain yang ada di Universitas Widya Tama. Jadi buat teman-teman, terima kasih untuk responnya, dan nanti kita akan follow up buat beberapa penanya tadi. Kita akan follow up lagi untuk diberikan merchandise ataupun giveaway yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Pipin. Oke, kita kelas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih.